Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita bukanlah sebuah kesempatan untuk seenak-enaknya saja kita bermain di dalam lumpur dosa. Tetapi hendaklah itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Semua orang yang keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, mereka disebut Israel. Tidak ada yang disebut lain. Mereka disebut Israel. Mereka semua disebut keturunan Yakub. Mereka semua itu adalah budak di Mesir. Mereka semua menuju ke Kanaan. Jadi, mereka sesungguhnya hanya satu merek. Saya ulangi. Mereka sesungguhnya hanya satu merek. Mereka disebut Israel. Mereka keturunan Yakub. Mereka budak di Mesir. Mereka berjalan menuju ke Kanaan. Mereka satu merek semuanya. Merek nama. Tapi apakah isinya kemudian sama? Jawabannya tidak. Mereka berbeda. Ratusan ribu orang yang keluar. Laki-laki tercatat ada 600.000, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Mereka tentunya punya isi yang berbeda-beda. Kalau kita kelompokkan mereka, maka kelompok itu kira-kira begini. Satu, ada orang dalam kelompok itu yang sedikit bicara dan sedikit juga bekerja. Omong sedikit, kerja juga sedikit. Mungkin makan yang banyak. Ini namanya pemalas. Jadi kelompok itu ada kelompok orang pemalas juga. Omong sedikit, kerja sedikit, mungkin makannya yang banyak. Ya pemalas. Ada kelompok yang kedua adalah orang yang sedikit bicara, omongnya sedikit, tetapi kerjanya banyak. Mereka disebut orang-orang yang rajin. Mereka bekerja. Kalau tidak kerja rasa badan kayak tidak enak begitu. Mereka bekerja. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang banyak bicara, sekaligus banyak bekerja. Banyak bicara, banyak bekerja. Ini orang yang sibuk. Sudah sibuk bekerja lagi, sibuk bicara lagi. Apalagi kalau bicara sambil bekerja, bekerja sambil bicara. Tapi orang-orang yang seperti ini, waktunya ada. Untuk bekerja, untuk berbicara. Ada juga kelompok orang yang banyak berbicara, tetapi sedikit bekerja. Bicara banyak, omong banyak, kerjanya sedikit. Biasa orang bilang, ini orang omong besar. Ini orang hanya omong saja. Ini orang hanya ontong di konsep saja. Hanya bisa bicara. Tetapi ada juga orang yang omong lain, kerja lain. Saya suka omong ini. Yang omong lain, kerja lain itu biasa disebut orang gila. Memang dia masih hidup. Tetapi tidak sinkron antara apa yang dipikirkan, yang dibicarakan dan yang dikerjakan. Saudara-saudara, bagaimana sekarang kelompok orang yang berbeda-beda ini? Kelompok yang beda-beda ini walaupun dengan nama yang sama ini, mereka bisa berjalan dengan mimpi yang sama. Ada yang omong tapi tidak kerja, ada yang kerja sedikit omong, ada yang kerja dan omong sama kuat, ada yang omong lain bikin lain. Mereka sementara berjalan menuju ke Kanaan. Bagaimana sekarang mereka bisa membangun mimpi yang sama? Bagaimana mereka bisa menyatukan visi mereka? Sebelumnya kita perlu memahami dulu saudara-saudara bahwa tujuan Tuhan memanggil mereka adalah untuk membebaskan mereka. Sekali lagi, tujuan Tuhan memanggil bangsa ini keluar dari Mesir adalah untuk membebaskan mereka. Sebab kalau jujur, tidak ada satupun yang mau hidup di sana, di tanah perbudakan. Nah, ini menjadi penting
memelihara mereka dalam kemerdekaan secara politis, tetapi sekaligus di bidang ekonomi. Jadi Tuhan panggil mereka untuk merdeka. Tuhan mau memelihara mereka secara politis, tetapi juga secara ekonomi. Tetapi mereka juga tidak boleh melupakan bahwa ini sekaligus sebagai sebuah panggilan iman atas mereka untuk ada pada prosesi penggenapan janji Tuhan kepada leluhur mereka. Jadi pembebasan, kalau kita bicara di bulan kemerdekaan ini, bukan saja untuk mendapatkan sebuah negara yang berdaulat, tetapi supaya kita punya ekonomi yang bagus, yang baik. Tetapi sekaligus ini sebuah panggilan iman. Tidak pernah kebetulan Tuhan menempatkan kita di satu tempat, di satu negara, atau di satu daerah tertentu. Kalau begitu saya ingin mengatakan bahwa panggilan bagi mereka, panggilan untuk memerdekakan mereka itu adalah panggilan secara kolektif, bukan perorangan. Ini panggilan bagi mereka semua. Pertanyaannya adalah, kalau ini panggilan bagi mereka semua, kolektif, apakah kita sudah merdeka? Kalau panggilan ini juga panggilan untuk kita semua secara kolektif, apakah memang kita sudah merdeka dan makmur secara kolektif? Pasti saudara cepat-cepat bilang, belum ini. Berarti masih ada yang keluar dari kaumnya. Berarti kita belum satu. Berarti kalau kita bicara dalam konteks ini, ternyata tidak semua disebut Israel. Padahal yang keluar itu mestinya Israel semua. Ada yang tidak keluar dari Mesir. Ada yang masih tertawan di sana. Tidak mau keluar. Dia mau menikmati apa sajalah yang ada di sana. Saya pakai bahasa ini untuk menggambarkan bahwa ternyata kita semua sudah ada di jalan ketika Tuhan bawa kita keluar dalam tanda petik dari Mesir. Tapi kita semua ternyata masih terjajah. Nanti kita lihat akan lebih jauh di situ. Karena itu saudara-saudara, sekarang Tuhan tidak mau membawa mereka melalui jalan yang pendek. Jangan-jangan nanti mereka menyesal ketika mereka akan berperang di sana, ketika mereka akan berjumpa dengan sejumlah tantangan. Jangan-jangan nanti mereka kecewa di sana. Keputusan Tuhan untuk membawa bangsa ini adalah sebuah keputusan yang besar sekali. Dan jangan-jangan orang-orang yang dibawa ini adalah orang-orang yang penuh dengan penyesalan. Mereka itu dijajah kira-kira 430 tahun di Mesir. Karena itu perjalanan panjang ini sekaligus adalah sebuah perjalanan panjang yang merubah karakter mereka. Mereka harus diajar di situ. Mereka harus diajar. Supaya karakter mereka berubah. Karakter seperti apa Pak Pendeta? Karakter yang bermental budak gitu. Kepada karakter yang punya mental sebagai tuan. Karena mereka akan masuk ke satu daerah yang mereka akan disebut tuan. Mereka akan masuk ke satu daerah yang sangat berkelimpahan susu dan madu. Dan kalau susu dan madu yang begini banyak, penuh kemakmuran, dipegang oleh orang-orang berkarakter budak, akan sangat tidak aman. Akan sangat tidak baik bagi mereka. Karakter budak itu yang seperti apa? Orang karakter budak itu tidak visioner. Hanya berpikir untuk hari ini, tapi tidak untuk masa depan. Orang berkarakter budak itu lebih senang yang senang-senang tanpa pergumulan, tanpa proses. Orang berkarakter budak itu kalau mandor ada dan jaga mereka kerja itu, mereka kerja dengan rajin sekali, kadang tanpa makan puji. Tapi kalau mandornya pulang, mereka langsung bikin pengucapan syukur. Nah, itu mental budak. Karena itu saudara-saudara, mestinya ada proses
proses yang membuat mereka berubah. Dan karena itu salah satunya adalah mereka harus berjalan, berputar-putar di padang gurun itu untuk waktu yang cukup lama. Dan ternyata hampir seluruh mereka terseleksi di sana. Tidak bisa. Mereka gagal masuk. Saudara-saudara, siapa kita di hadapan orang lain sesungguhnya mesti dibangun di dalam sebuah proses. Proses dalam penerimaan terhadap orang lain tanpa kecurigaan. Apa yang menjadi kemampuan atau kompetisi kita itu pun harus dinyatakan. Kenapa? Karena kualitasnya ada di sana. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi sebuah pertanyaan besar dalam proses ini. Jadi kalau kita urut satu-satu, ini kan ada banyak orang yang jalan. Butuh penerimaan satu dengan yang lain tanpa kecurigaan. Ini kan ada banyak orang yang jalan. Masing-masing dengan kompetensi mereka perlu untuk dinyatakan. Masing-masing dengan, kalau kita pakai bahasa Alkitab, karunia-karunia dan talenta-talenta mereka mesti dinyatakan. Relasi-relasi mereka secara personal dengan Tuhan dan dengan sesama pun menjadi penting karena sebuah bangsa besar yang jalan. Saudara-saudara, dalam catatan firman ini, bahkan yang kedua adalah tulang-tulang Yusuf pun dibawa. Tulang-tulang Yusuf pun dibawa. Sekaligus dalam bahasa lain saya ingin mengatakan bahwa kalau sampai tulang-tulang dari Yusuf pun dibawa, sesungguhnya mereka ingin tuliskan kalimat ini. Katakan tidak pada Mesir. Mesir sudah tidak lagi. Katakan tidak kepada Mesir. Apa itu katakan tidak pada Mesir? Harus, kalau kita sudah keluar dari Mesir, maka hari ini kita akan mengatakan tidak boleh ada lagi perbudakan. Bicara perbudakan itu bicara di Mesir. Tapi tidak boleh lagi dalam perjalanan di padang gurun ini, apalagi di Kanaan. Tidak boleh lagi ada perbudakan. Tidak boleh. Sebab kalau ada perbudakan, nanti ada yang merasa diri Tuhan. Ada yang merasa apa. Kalau status tidak ada soal, Tuhan dan nama. Tapi kalau kemudian merasa dan hanya kepingin berkuasa, saya kira itu masalah dan membangun mimpi-mimpi bersama. Katakan tidak kepada kemiskinan. Kalau sudah katakan tidak kepada Mesir, itu berarti katakan tidak kepada perbudakan. Sekaligus mengatakan tidak kepada kemiskinan. Sebab apa? Kalau kemiskinan itu tetap ada, kemiskinan itu pun bisa menjadi barang jualan. Kemiskinan bisa dijual. Kemiskinan bisa dieksploitir. Orang-orang susah yang sekian lama ada ini di sana. Yang 430 tahun ya, kalau kita hitung itu hampir 7 generasi mereka di sana. Dalam kemiskinan ini, dan kemudian mereka dijual lagi. Untuk menjadikan kemiskinan itu komoditas politik. Nah, itu masalah. Katakan tidak kepada kebodohan. Perbudakan tidak boleh ada. Kemiskinan tidak boleh ada. Tetapi sekaligus katakan tidak kepada kebodohan. Karena nanti, kalau bodoh terus, maka kita akan terus terbelakang. Kita belum merdeka untuk itu semua. Dengan kata lain, bahwa ketika tulang-tulang ini dibawa kembali, dibawa ke Kanaan, maka tidak lagi ada satupun alasan untuk bangsa ini kembali ke Mesir. Tidak boleh. Masa lalu mereka di Mesir sudah harus selesai. Sekarang mereka menatap ke Kanaan. Ini mesti ditaruh kuat-kuat di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, di dalam hidup kita. Karena
dalam konteks perjanjian lama, Mesir, Kanaan, itu gambaran tentang perjalanan dalam dunia menuju ke sorga yang kekal. Perjalanan ini haruslah sebuah perjalanan bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri. Karena kita semua orang-orang yang Tuhan bawa keluar dari Mesir. Kalau mereka punya perbudakan fisik di sana, kita semua orang-orang yang diperbudak oleh hukum, oleh dosa. Dan sekarang Tuhan bawa kita menuju ke surga. Ini perjalanan bersama. Tapi soal dalam perjalanan bersama itu adalah membangun mimpi tadi. Berapa banyak orang yang sudah kita injil, kita bawa kepada Tuhan. Atau justru masing-masing menunjukkan egonya sendiri. Kepentingan sendiri. Kepentingan kelompoknya. Padahal kita sama-sama disebut Israel. Dalam konteks ini. Disebut keturunan Yakub. Sama-sama diperbudak di Mesir, sama-sama menuju ke Kanaan. Tapi mimpi bersama hilang. Tidak ada. Yang ketiga, saudara, pembacaan tadi menunjukkan bahwa Tuhan tidak menunjukkan wajahnya. Tuhan tidak menunjukkan wajahnya. Rupa-rupanya bahwa melihat wajah Tuhan itu menjadi tidak penting. Pada saat Tuhan menuntun mereka, Tuhan tidak menampakkan wajahnya sama sekali. Tetapi dia menunjukkan kasihnya yang besar. Tiang api, tiang awan. Menyertai perjalanan mereka. Wajah Tuhan menjadi tidak penting. Tapi kasih dan penyertaan Tuhan penting dalam penyertaan yang sempurna itu. Tuhan menolong mereka semua. Waktu lapar Tuhan kasih makan. Waktu haus Tuhan kasih minum. Di siang hari Tuhan jadi tiang awan. Malam hari Tuhan jadi tiang api. Penyertaan ini sebuah penyertaan luar biasa. Tuhan mau supaya mereka jalan dalam pengakuan bahwa ternyata penyertaan Tuhan itu ada. Karena Tuhan yang menjanjikan ini. Tuhan yang mau supaya bangsa ini tidak boleh diperbudak di sana. Karena Tuhan pernah berjanji kepada leluhur mereka. Saudara-saudara, saya berefleksi pada 3 hal ini. Jalannya adalah jalan yang panjang. Proses. Tulang-tulang Yusuf dibawa supaya mereka tidak boleh mengingat kembali untuk kembali ke Mesir. Dan Tuhan tidak menampakkan wajahnya ke situ. Disinilah kita berjumpa dengan apa yang kita imani saja. Yang kemudian dikaitkan dengan apa yang kita impikan ke depan. Apa yang kita kerjakan itu menjadi satu paket. Orang-orang bilang kan hidup ini tergantung apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan itu adalah hidup kita sudah. Kita ingin disebut apa? Kalau satu saat orang mengenang kita. Saudara bayangkan. Kita ingin disebut apa itu? Itu tergambar dari perilaku kita. Kalau kita ingin disebut sebagai orang yang baik, tentunya hal-hal yang kita lakukan adalah kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Karena memang hal-hal ini baik. Iman, pikiran, dan tindakan kita yang tertuju kepada Allah akan menolong kita untuk disebutkan sebagai apa. Kalau kita sebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Tuhan, mestinya hal-hal ini memang sungguh-sungguh kelihatan dalam hidup kita, dalam cara berpikir kita, tingkah laku kita, dan kerja kita. Iman kita. Kita benar-benar mengimani Tuhan.
Itu pertanyaan terus menerus menjadi hal yang masuk dalam pikiran saya. Kenapa? Bangsa Israel yang secara langsung mengalami saja hal-hal ini, mereka masih disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mereka masih disebut yang tegar tengkuk ini. Padahal ada lihat langsung ini. Ada alami langsung ini. Makan roti berpuluh-puluh tahun yang Tuhan siapkan langsung mereka lihat itu. Mereka masih disebut tegar tengkuk. Apalagi kita hari ini. Apalagi kita. Sejumlah orang merasa tidak perlu bersyukur kepada Tuhan karena bagi dia kan dia yang kerja. Kok dia yang kerja, dia yang bangun pagi, dia yang bikin strategi dagang, dia yang bikin semua mau bersyukur buat apa? Tuhan gimana? Dia berhasil untuk menjalankan semua strategi ekonomi yang baik dan dia untuk Tuhan gimana? Jadi kalau kita tidak menaruh dengan baik pikiran, perasaan, tindakan, iman yang tertuju kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan kita tidak butuh. Makanya hal-hal pengantar tadi itu, ketika kita diperhadapkan pada sakit atau sehat, mati atau sembuh dan seterusnya, sebenarnya mengarahkan kepada kita kepada sebuah tindakan untuk mengambil keputusan. Karena itu penting. Pilihan lah. Hidup ini pilihan. Pilihan. Termasuk nanti mati masuk surga ke neraka. Itu kita yang pilih. Walaupun keputusan semuanya ada di Tuhan, tapi yang bagian kita pilihan. Saudara. Saya ingin mengatakan ini kepada kita semua saudara-saudara karena banyak orang merasa kalau Tuhan yang panggil itu persoalan beres. Ibarat karena dia sudah menyiapkan tiang api, tiang awan, makanan, minuman, segala macam. Bahkan Alkitab mencatat lebih. Mereka tidak ganti baju mereka, tapi tidak rusak 40 tahun. Kasut mereka tidak rusak dalam perjalanan di padang pasir yang panas. Wih. Orang jalan kaki di padang yang panas, sepatu tidak rusak. Kita ini tidak piman mana, sekaki pica-pica kiri kanan ini. Jadi ini hal luar biasa penyertaan Tuhan itu. Lalu apakah itu betul-betul masuk dalam pikiran, perasaan, tindakan iman kita? Ini terus-teruslah kita gumuli. Ini mesti jadi hal yang tidak boleh berhenti kita gumuli. Terus. Saudara, Tuhan jelas memanggil mereka kan Tuhan tidak mau mereka diperbudak. Tadi pagi saya baru berkhotbah, kemerdekaan itu ada dua. Satu kemerdekaan yang berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara. Supaya kemudian bisa bekerja secara baik untuk menghapus kemiskinan, kebodohan, dan berbagai-bagai hal lain. Tetapi juga kemerdekaan Kristen. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan karena itu, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita bukanlah sebuah kesempatan untuk seenak-enaknya saja kita bermain di dalam lumpur dosa. Tetapi hendaklah itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Semua yang baik belum tentu dalam kerangka ungkapan syukur. Semua yang kelihatan baik belum tentu dalam kerangka mensyukuri pengorbanan cinta kasih Tuhan bagi kita semua. Karena itu saudara-saudara, mestinya sekarang ketika kita merenungkan bagian ini, jangan mereka kecewa kata pembacaan tadi. Ini Tuhan ada bawa mereka, walaupun Tuhan menyertai mereka, tapi Tuhan maukan mereka berproses. Jangan mereka kecewa dengan proses ini. Dan itu terbukti dalam banyak hal. Banyak orang kecewa dengan proses yang Tuhan berikan, izinkan bagi dia. Saya punya 1-2 kalimat.
Tuhan menolong orang yang mau menolong dirinya. Jangan sampai kita tidak mau tolong kita pun diri sendiri, tapi kita minta Tuhan tolong kita. Itu beda dengan kita pasrahkan kepada Tuhan ya. Bahwa kita sudah kerjakan, kita punya, nanti Tuhan mengerjakan, Tuhan punya. Tangan Tuhan itu menolong orang yang menolong dirinya, itu ibarat ketika burung pipit mulai yang tidak menabur dan bunga bakung yang tidak pernah memintal. Tetapi Tuhan ada di sana, mendandaninya, memberikan makan. Tapi kan ini burung keluar, sementara ini bunga bakung ada dalam sebuah situasi panas, di luar dingin. Itu indah. Nah, mensiasati ini semua ini yang seringkali jadi persoalan. Persoalan yang serius sekali buat kita semua. Berproses itu semakin hari semakin ditinggalkan. Apalagi zaman sudah berubah. Zaman yang berubah ini kan semuanya membuat kita menjadi lebih gampang. Perkembangan teknologi itu telah menolong kita untuk tidak mengerjakan dengan tenaga dan waktu yang lama untuk satu hal. Saya pernah berkhotbah di malam penuh berkat, saya bilang dulu itu mobil itu kan pakai selengger, kita putar. Akhirnya semua supir auto truk dulu itu badannya besar semua. Kalau yang sekarang ini kan mobil matic. Jadi ya mereka halus-halus, tipis-tipis. Dulu pergi ke pasar itu mesti bawa karung itu. Sekarang kantong saja bisa. Dulu itu kalau orang mau belanja yang banyak, itu kan mereka bawa dompet tebal-tebal itu. Saya lihat separuh pun dompet sampai bengkok-bengkok di saku celana. Sekarang cukup bawa kartu ke celana satu saja. Jadi semakin berubah situasi karena perkembangan zaman ini. Jangan sampai kita sudah tidak mau berproses. Kita menjadi jemaat, menjadi orang percaya yang instan tanpa proses. Yang tanpa proses itu tidak terlalu baik sesungguhnya. Atau dengan proses yang seadanya, tidak akan menemukan sesuatu yang sangat-sangat mendasar, yang membuat dia tidak akan goyah sekalipun dia diterpa berbagai-bagai hal. Karena itu saudara-saudara, mari kita sepakat dulu bahwa Tuhan mau kita selamat, Tuhan mau kita bebas, Tuhan mau kita maju. Kalau Tuhan mau begitu, pertanyaannya adalah kita mau kok tidak. Jangan sampai Tuhan saja yang mau dan kita sendiri tidak mau. Kita merasa mau tapi kita tidak mau berproses. Kita hilang lenyap dalam berbagai keadaan kita yang tidak mau berproses.